Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pertemuan yang ke-9 untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah, di mana hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran praktikum kita tentang rekonsiliasi bank, di mana di pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 8 kita telah membuat rekonsiliasi bank sebagian dan sebagiannya lagi akan kita lanjutkan pada hari ini. Nah, untuk semuanya silakan kalian memperhatikan buku Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah 1 berwarna biru ini dan kalian semua sudah memilikinya ya. Silakan kalian buka pada bagian bab kedua ya. Di bab kedua terkait dengan rekonsiliasi bank di halaman 22, 23, 24 ya. Dan beberapa tugas yang ada di halaman 26. Jadi di bagian ini kita diminta untuk membuat rekonsiliasi bank untuk bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2018, sertakan jurnal yang diperlukan untuk rekonsiliasi bank tersebut. Jadi hari ini kita akan menyelesaikan rekonsiliasi bank yang sudah kita kerjakan setengah kemarin dan dilanjut dengan pembuatan ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan untuk rekonsiliasi bank tersebut. Baiklah, untuk itu kalian bisa mengerjakan pada bagian ini di halaman 112 dan jurnal penyesuaiannya nanti bisa dikerjakan di halaman 113. Baiklah, Ibu akan langsung saja meng- men-share apa namanya rekonsiliasi bank lanjutan yang kemarin ya. Baiklah ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa rekonsiliasi bank itu sendiri ya, kita harus menyesuaikan saldo pada rekening koran dengan saldo yang ada di bank sehingga dia nanti bisa balance atau sama ya. Kemungkinan itu adanya perbedaan dikarenakan hal-hal seperti cek yang masih beredar ya, terus adanya bunga administrasi dari banknya atau cek yang belum dicairkan, lalu kesalahan pencatatan baik itu oleh pihak bank maupun dari pencatatan dari pihak perusahaan, sehingga memang diperlukan sekali rekonsiliasi bank biasanya ketika eh, eh, sudah keluar yang namanya rekening koran ya. Jadi untuk menyamakan saldonya seperti itu dan untuk melihat mana saja cek yang sudah dicairkan atau belum seperti itu ya. Nah, di sini kemarin untuk pertemuan 8 kemarin kita sudah menyelesaikan rekonsiliasi bank pada bagian rekening koran untuk yang dari saldo menurut bank ya. Jadi saldo menurut bank sudah kita kerjakan ini pada bagian sebelumnya, yaitu di sini ada saldo per rekening koran 30 November 2016. Ini adalah saldo dari rekening korannya ya yang bisa kita lihat pada bagian
halaman halaman ini ya, halaman 25 di bagian terakhir itu rekening menurut koran ya, rekening koran periode 1 sampai 30 November 2018, saldo akhirnya itu adalah 78.507. Nah, ini ya, kalian bisa lihat di halaman 24 ataupun di halaman 25 ya. Nah, di sini setoran tanggal 30 November itu batik Christina Aguilera ya. Itu uh, ini lupa dicatat ya sehingga kita harus tambahkan di bagian rekening korannya ya. Oke ya. Di sini ada di halaman 23 ya. Di sini terdapat tanggal 30 November karena dia di 30 November ya mungkin belum terinput dia di bagian rekening korannya sehingga kita perlu tambahkan juga di rekening korannya yaitu sebesar kalau kita lihat di sini pada jurnal penerimaan di halaman 23 ya butik Christina Aguilera 41.650.000. Nah, kita tambahkan di bagian ini. Lalu dikurangi dengan cek-cek yang masih beredar yaitu cek NI 57015, 30 dan 34 ya. Ini ya 14.400, 28.910 dan 17.395 dan total yang masih beredar itu adalah 60.705. Jadi kalau kita lihat di rekening korannya itu ternyata memang cek-cek ini belum dicairkan ya. Jadi dia tidak tercatat pada rekening koran sehingga harus kita kurangi terlebih dahulu ya. eh, pada bagian ini ya. Sehingga sekarang saldo yang benar menurut Bank adalah 59 juta. Ini ya, kita tambahkan 78.507, kita tambahkan dengan 41.650, kita kurangi dengan 60.705.000. Jadinya 59.452.000. Nah, oke, baik kita lanjut lagi. Nah, ini kemarin sudah kita buat sebenarnya di pertemuan ke-8. Kita lanjut lagi ya, ini bagian dari sisi perusahaannya apa saja sih yang perlu ditambahkan dan perlu dikurangkan kalau kita melihat dari rekening koran di halaman 24 dan 25 ini ya. J- Jadi kalau kita lihat ya di sini eh, saldo per buku perusahaan 30 November 2016 itu adalah 96 juta ya. Salah, maaf ya, 95.615.000 ya. Nah, ini adalah rekening menurut perusahaan. Lalu kita lihat di sini ada kesalahan pencatatan oleh rekening BRI ya nomor eh, 100 bukan 100 ya itu 17.784 ya 17.784 yaitu 20 juta ya di sini. Dan pada bunga bulan November itu perlu kita tambahkan karena ada bunga ya di bulan November ini yang di apa? Yang dikredit oleh bank ya dalam rekening koran sehingga kita perlu tambahkan pada saldo menurut perusahaan sekitar 336.000. Kalian bisa lihat ini di halaman 25 dia ada pengkreditan bunga ya. Jadi kalau di total ini 20 juta ditambah 336 jadi totalnya adalah 20.336.000. Nah, lalu kita harus kurangi dengan kesalahan catat cek ya.
Kesalahan catat cek itu nomor NI 57023 dan NI 57028 ya. Kalau kita lihat di sini 28 itu 180 ribu selisihnya ya. Hmm, Di sini kan 26.640.000 ya. Ini pencatatan dari banknya ya. Sedangkan kalau yang ini dari apa? Jurnal pengeluaran kas kita adalah 26.460 ya. Jadi kebalik ya dia ya. Istilah kita itu salah pencatatan atau penginputan. Nanti aku bikin dulu satu ya. Ini annotation aja. Jadi yang ini, eh, iya betul. Dia kalau menurut rekening koran 26.640 harusnya ya. Maka dicatatnya itu oleh perusahaan 26.460. Jadi dia ada selisih 200.000 ya. Nih. Nah, kalau kesalahan cek NI 570, ini sorry ya, yang ini ya. Ini yang ini ya, NI 57028. Kalau yang ini dia berarti ya 180.000 ya, gitu. Nah, kalau yang untuk NI 570 ya, kita tarik di sini aja. 5 57023 ya, itu di situ ada 2 juta, perusahaan 2 juta. Hmm, 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 hmm. Kalau ini 2.200.000 di rekeningnya. Jadi ada selisih 200.000. Nah, tuh ya. Nah, sekarang cek yang belum dicatat ya. Ada cek yang belum dicatat. Itu NI 57036. Itu ada penarikan tunai, nak ya. Di tanggal 30 November ada penarikan tunai sebesar 5.499. Itu kalian bisa lihat di catatan rekening koran di halaman 25 ya, bagian yang ini ya. Lalu terus ada gagal clearing atau biaya penolakan clearing itu sebesar 39.495.000 ya. Di tanggal 29 ya, itu belum dicatat juga pada bagian eh, ini ya, pada bagian perusahaan ini di halaman halaman ya, ini tanggal 29 November. Kalian bisa lihat ya, cek ya. Terus kalau yang ini ada di halaman ada penarikan tunai ya di tanggal 30 November. Nah, jadi ini semua belum dicatat oleh pihak perusahaan sehingga perlu kita apa namanya kurangi ya dari pencatatan perusahaan. Jadi
Kan ini harusnya ditarik dari perusahaan ya, atau keluar kasnya itu dari perusahaan, tetapi belum dicatat sehingga seolah-olah kas di perusahaan itu lebih besar dibandingkan dengan saldo dari banknya seperti itu. Lalu beban administrasi juga belum dicatat. Ini pada tanggal 30 November ini yang paling sering ya kalau untuk rekonsiliasi bank karena memang pendebitan daripada biaya administrasi itu biasanya di akhir periode akuntansi atau di akhir periode biasanya di 30 ataupun 31 di akhir bulan. Lalu cicilan bunga pertama itu ada 11 juta juga belum dicatat ya. Hmm. Oke, sepertinya udah selesai untuk yang dikurangi ya. Jadi kita tinggal kita cek-cek lagi ya kalau ada yang belum kita input, kita pastikan aja dulu. Cicilannya di tanggal 30 November, nak ya. Oke. Oke, sepertinya udah nggak ada lagi yang tertinggal. Berarti tinggal kita pentotalan aja. Jadi kalau kita totalkan ya, ini tadi yang perlu dikurangi 200.000 ditambah 180 ditambah 5.499 ditambah 39.495, 125.000 dan 11 juta. Jadi totalnya adalah 56.499.000. Jadi kalau kita kurangi semuanya dari, jadi ini harus ditambahkan dulu ya, 95.615.000 kita tambahkan dengan 20.336, baru kita kurangi dengan 56.499, jadinya itu adalah 59.452.000. Jadi ini sama ya. Nah, dia harus sama antara saldo menurut bank dengan saldo menurut perusahaan. Kalau sudah sama berarti insya Allah ya, atau kemungkinan rekonsiliasi banknya sudah benar seperti itu. Baik ya. Ini kita sudah menyelesaikan rekening bank, maka kita akan lanjut pada bagian berikutnya, yaitu bagian AJP-nya. Jadi ada bagian-bagian yang perlu kita membuat ayat jurnal penyesuaiannya. Baik, kita akan lanjut ke AJP-nya, yaitu ayat jurnal penyesuaian ya. Di sini hal-hal yang perlu kita sesuaikan ya, itu adalah yang pertama, kalau yang perlu disesuaikan hanya di bagian perusahaan saja, nak ya. Kalau yang bagian apa namanya, bagian bank itu nggak perlu ya. Jadi kita hanya perlu menyesuaikan yang ada kesalahannya pada perusahaan, karena perusahaan kan kita menggunakan penjurnalan ya, sehingga bagi saldo yang salah itu kita perlu jurnal balik ya, sehingga saldonya itu bisa sama dengan saldo daripada perusahaan.
Nah, di sini kita fokusnya pada bagian perusahaannya. Jadi kalau kita lihat di sini itu ada ya, di sini ada kesalahan pencatatannya dan ada bunga, maka bunganya harus kita eh, debitkan ya. Eh, atau kita kredit ya maaf ya untuk bunganya karena pendapatan bunga ya. Jadi dia kredit. Jadi kas ya kita mendapatkan kas piutang usaha 20 juta yang untuk bagian yang ini kesalahan pencatatan dan pendapatan bunga dari pengkreditan bunga di akhir periode tanggal 30 November tadi. Jadi totalnya adalah 20.336.000. Lalu kesalahan cek ya, itu kalau untuk cek NI 5723 200, cek NI 573 28 180, cek 5.499 yang ini yang dia belum catat ya. Lalu clearing yang gagal 39.445, biaya tolakan clearing 500.000, beban administrasi yang belum dicatat tadi, maka harus dikeluarkan biayanya. Lalu cicilan bunga dan cicilan pertama dan bunganya ya. Jadi cicilannya itu 10 juta sebenarnya dan bunganya adalah 1 juta. Makanya di sini langsung dibuat 11 juta. Jadi kas yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan yaitu sebesar 56.949.000. Nah, ini silakan kalian kerjakan di halaman 113 tadi ya. Dan kita bisa lihat sheet terakhir ini. Oh, ini untuk kas kecil ya, ini bukan untuk apa. Kita cuma sampai di sini saja. Ini adalah AJP-nya atau Ayat Jurnal Penyesuaian yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa AJP-nya hanya perlu pada bagian perusahaan saja. Ya, jadi kesalahan-kesalahan yang ada di perusahaan perlu kita jurnal agar saldonya bisa sama dengan saldo perusahaan. Nah, oke, sampai di sini Ibu tutup perjumpaan kali ini. Kita sudah menyelesaikan rekening koran dan AJP-nya. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi baru yaitu tentang piutang. Untuk itu Ibu pamit. Jangan lupa ini dikerjakan dengan rapi di apa? Di buku kertas kerjanya di halaman 112 dan 113. Ibu pamit dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga sehat selalu. Ibu pamit terlebih dahulu ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.